Bab 20a. Sepertinya kalian memang membutuhkan bulan madu yang sesungguhnya, seru Ira dengan kedipan nakal. Ia bukan satu-satunya orang yang senang, ketika melihat pasangan itu kembali bersama, dan dalam keadaan sudah akur pula. Iralah orang pertama yang sangat antusias mendatangi mereka, hanya jeda beberapa menit setelah pasangan itu menginjakkan kaki kembali di rumah. Itu tidak perlu. Anjani diliputi dilema, antara ingin menghabiskan waktu hanya berdua dengan Panji, atau menyelesaikan pekerjaan yang sudah menumpuk karena sudah 3 hari ditinggal. Pekerjaanku sangat menumpuk, dan aku tidak mau lari dari tanggung jawab. Aku pikir, menikmati kehidupan berumah tangga tidak harus pergi ke suatu tempat indah, yang nanti hanya sementara kita kunjungi. Setiap hari bertemu dengan orang yang kita sayang, dan saling bertukar kabar setiap saat, bagiku itu sudah cukup. Ira hanya mendengus mendengar jawaban kakak iparnya, yang sangat tidak memuaskan hati. Ira menatap sang bunda, yang hanya tersenyum bijak seperti biasa. Menurut Ira, sudah sepantasnya sang kakak memberikan yang terbaik untuk Anjani. Penghasilan Panji lebih dari cukup, untuk membuat mereka hidup di rumah yang lebih layak. Kalian tinggal di rumah sekecil ini? Ayolah, Mbak. Kalian sudah akur. Jadi tidak ada alasan lagi, untuk tidak pindah ke rumah yang lebih besar, dan menikmati sedikit dari jerih payah Mas Panji. Dengan pergi berbulan madu ke sebuah tempat yang romantik misalnya. Ira, jangan memaksa Jani seperti itu. Biar bagaimanapun ia seorang PNS. Ia terikat dengan peraturan dan kode etik. Tidak seperti dirimu, pekerjaan saja tidak punya. Untung saja Luke sangat tergila-gila kepadamu. Jadi ia tidak mempermasalahkannya. Sania mencoba membela Anjani, sementara Ira hanya dapat menatap sebal kepada sang ibu. Nah, dengar kata bunda tuh. Tidak usah mencampuri rumah tangga orang lain. Urus saja kepulanganmu ke Italia. Memangnya kamu tidak takut? Luke melirik asistennya yang menawan itu, imbuh Panji ikut memanas-manasi sang adik. Ia tidak akan berani melakukan hal itu, sahut Ira santai. Namun tak urung di dalam hati mulai dilanda rasa khawatir, yang kian lama kian mengerogoti batas kewarasan. Kamu percaya sekali padanya. Bukannya Luke dahulu seorang playboy kelas wahid ya? Alhamdulillah sekarang ia sudah insaf. Ayolah, Mas. Ajaklah Anjani ke salah satu resort milik kita. Paling tidak, ia harus menikmati fasilitas milik keluarga. Ira mencoba mengalihkan pembicaraan sensitif itu, agar tidak kian dibakar cemburu. Bagaimana Anjani? Tanya Panji, setelah lama berpikir. Pria itu menatap sang istri, yang duduk dengan hunjaman 3 pasang mata yang demikian berharap. Sebenarnya Anjani masih terlalu lelah usai kepulangan dari Jogja. Ia ingin sekali secepatnya rebahan di ranjang, tanpa diganggu oleh mereka yang demikian penasaran. Anjani menarik napas panjang untuk kemudian mengembuskan pelan. Setelah itu tatapan matanya menatap bergantian, kepada 3 makhluk menawan di depannya. Baiklah, tapi setelah liburan semester. Lalu kapan itu tepatnya? Todongan Sania membuat Anjani tidak berkutik. Pikirnya, jika ia kembali ke Jakarta dalam keadaan sudah berbaikan dengan Panji, maka tuntutan untuk segera memiliki momongan dapat ditangguhkan. Nyatanya ia salah besar. Meski sudah ada pria mungil nan tampan, Marco Mahardika, mereka masih saja menunggu anak yang terlahir dari rahimnya. Mungkin sekitar 3 bulan lagi, dan aku akan bersedia ikut kemanapun suamiku membawaku pergi. Kami tidak akan memaksamu, sayang. Jika kamu bahagia, maka kami pun ikut merasakannya. Sandia menggenggam tangan Anjani dengan erat, hingga membuat hati sang menantu menghangat. Kamu pasti lelah, sekarang istirahatlah dahulu. Hatiku lega karena melihat kalian baik-baik saja,
dan nanti jangan lupa kabari tante dan om juga ya. Anjani mengangguk, dan merasakan kelegaan yang sangat ketika dua orang itu akhirnya berpamitan. Panji memeluk sang istri erat, ketika mobil yang membawa kedua orang itu melaju semakin menjauh dari rumah. Kalau kamu capek, sebaiknya sekarang istirahat di kamar saja. Biar nanti aku yang akan membereskan barang-barang. Sumpah demi bulan yang masih bersinar di malam hari. Anjani sampai memutar tubuh, demi dapat menatap mata Panji yang mungkin saja tengah berbohong. Mata kelam dengan wajah berhias senyum manis memabukkan itu, justru memerangkap Anjani dalam sebuah pesona mistis yang menghanyutkan. Di kedalaman mata pria itu tidak ada kebohongan, ataupun keisengan seperti biasa. Hanya ada ketulusan, dan nyala api membara yang seperti membakar seluruh organ di dalam tubuh Anjani. Mas tidak sedang kesambat kan? Tanya Anjani, meyakinkan telinga dan hatinya. Ia berjinjit, satu telapak tangannya diletakkan di dahi Panji. Bagaimanapun masih segar di dalam ingatan, ketika pertama kali mereka menginjakkan kaki di rumah itu. Panji tidak mau direpotkan dengan segala barang bawaan miliknya, dan sekarang pria itu justru menawarkan diri. Kamu kenapa sih? Panji mengerutkan kening, sementara satu tangannya menangkap pergelangan tangan Anjani dengan gemas. Mulai sekarang kamu harus lebih peka, bahwa pria di depanmu ini akan melakukan apapun untukmu. Ya Tuhan, itu so sweet banget, teriak Anjani, menirukan gaya alay yang sering ia lihat di sinetron. Ia menatap penuh rasa kagum dengan mata membulat, dan memasang wajah semanis mungkin. Panji menggertakkan gigi demi melihat kelakuan Anjani, yang seperti tengah menguji kesabaran. Bukannya marah, ia justru senang karena sang istri berani menggoda dirinya secara terang-terangan. Ia tidak pernah menyangka, jika wanita yang dulu teramat menyebalkan itu, ternyata mampu mewarnai kehidupannya yang sempat carut-marut. Aku akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih manis, dari permen gulali sekalipun. Panji berbisik dengan suara sensual di telinga Anjani, hingga wanita cantik itu bergidik geli. Kedua tangan Anjani ditarik ke belakang tubuh Panji dan dilingkarkan di pinggang pria itu, hingga tidak ada jarak di antara tubuh mereka, selain pakaian yang mereka kenakan. Anjani sempat berusaha melepaskan diri, tetapi Panji menahan dengan lengan yang kukuh, hingga akhirnya Anjani pasrah di bawah kungkungan tubuh sang suami. Mas, malu dilihat tetangga, protes Anjani, ketika Panji mulai membelai rambut panjang Bakma yang mengurai miliknya. Kita kan sudah sah, kenapa harus malu? Atau jangan-jangan kamu tidak suka kepadaku? Ih, Mas Panji ada-ada saja sih. Anjani memukul dada keras pria itu dengan gemas, sementara Panji hanya tertawa melihat sang istri yang termakan godaannya. Jangan pernah pergi lagi dariku, karena aku tidak akan sanggup menjalani hidupku tanpa dirimu. Ucapan serius yang terlontar dari bibir Panji, membuat Anjani mendongak, menatap pada kedalaman mata kelam pria itu, yang seakan memantulkan bayangan dirinya. Mas akan selalu menemukanku, dimanapun aku berada. Sebuah senyuman terbit di bibir ranum Anjani, yang langsung membuat tubuh Panji serasa terserang sengatan listrik. Tanpa menunggu lama, ia langsung menunduk untuk mengecap rasa madu dari bibir Anjani. Tidak ada penolakan. Anjani seakan sudah menunggu, apapun yang akan dilakukan Panji kepadanya. Karena memang, gelenyar itu bukan hanya dirasakan di dalam tubuh Panji, tetapi Anjani pun sudah terbakar dengan bujuk manis pria itu. Sepertinya barang-barang itu dapat menunggu sebentar sebelum dipindahkan. Sekarang, ada sesuatu yang lebih mendesak dari apapun di dunia ini. Panji melepaskan tautan bibir mereka. Ia mengusap sudut bibir Anjani yang basah, dan sedikit membengkak akibat ulahnya. Anjani belum kembali berpijak di bumi, dan ia belum sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi.
Pikirannya masih limbung akibat serangan mendadak dari Panji. Anjani belum sadar, jika tubuhnya kini sudah melayang. Anjani terpekik kaget, ketika seringai iblis membayang di sudut bibir sang suami. Kedua lengan kuku Panji, memondong tubuh sang istri memasuki pintu utama yang terbuka. Panji membawa tubuh Anjani memasuki rumah, langsung menuju ke kamar pria itu. Kamar yang selama ini bagaikan mitos bagi Anjani, karena ia tidak pernah diperbolehkan memasuki area paling pribadi Panji. Sekarang pria itu membawa dirinya memasuki kamar itu, hingga membuat Anjani merasa diterima seutuhnya oleh Panji.